yang di segala tempat berbicara jihad, di segala tempat berbicara i'dad, sehingga panahan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya mau cerita tentang panahan dan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Oke kawan-kawan, Alhamdulillah hari ini panahan di Indonesia itu sangat berkembang ya, khususnya mungkin untuk busur asiatik atau busur tradisional atau busur horsebow seperti ini sangat berkembang sehingga di mana-mana ada komunitas, di mana-mana ada klub gitu loh. Hari ini saya mau memberi nasihat lah untuk kita semua tentang meletakkan panahan itu teman-teman harus pada tempatnya. Maknanya seperti ini. Ketika kita berbicara panahan, itu motivasi kita dalam dunia panahan ini beda-beda. Ada kawan-kawan kita yang motivasinya karena sunnah, karena dalil, karena hadis. Kemudian ada kawan-kawan kita yang motivasinya karena olahraga saja. Ada kawan-kawan kita yang motivasinya karena ini adalah bagian daripada tradisi, seni, dan budaya. Jadi ketika kita berbicara panahan, kita harus menguasai ketiga lini ini sehingga kita bisa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Pertama, teman-teman, untuk khusus kawan-kawan muslim misalkan, ketika berbicara panahan sebagai sebuah sunnah, maka pilah-pilah penggunaan dalil. Ada banyak dalil-dalil tentang panahan. Ada yang mengatakan panahan ini menitik beratkan panahan dalam hadis itu sebagai sebuah permainan. Sebaik-baik permainan bermain panah, kata Nabi. Ini sebuah permainan. Dalam hadis lain juga dikatakan sesungguhnya ketika kalian dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika kalian gundah, galau, resah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sandanglah busur kalian, kata Nabi. Maka sesungguhnya panahan di situ diartikan sebagai sebuah permainan yang menenangkan gitu loh. Ada juga hadis-hadis tentang panahan sebuah kelalaian yang Allah ridhoi. Dalam teks aslinya saya kurang hafal ya. Intinya memanah salah satu permainan berlalai-lalai yang Allah ridho di dalamnya. Barulah ada dalil-dalil tentang i'dad, persiapan perang dan sebagainya. Dan dapati hadis semisal kelak akan ditaklukkan negeri-negeri untuk kalian, maka janganlah sekali-kali kalian berhenti bermain panah, kata Nabi, dan sebagainya. Jadi ketika kita berbicara hadis-hadis tentang panahan, kita mesti paham penggunaan dulu terlebih dahulu. Kita harus pelajari semua dalil-dalil. Kita tidak ada masalah untuk mengetahui seluruh dalil-dalil sebagai keilmuan dalam keagamaan kita, keyakinan kita Islam. Cuman letakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kedua, berbicara panahan dari sisi olahraga. Pertama berbicara sunnah, yang kedua dari sisi olahraga. Ketika kita berbicara panahan teman-teman dari sisi olahraga, maka di sini akan ada orang-orang yang mungkin beda agama dengan kita. Ada saudara-saudara kita yang mungkin senegara yang agamanya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, tidak menutup kemungkinan. Nah, karena di negara kita orang Katolik boleh main panah, orang Protestan boleh main panah, orang Hindu boleh, orang agama apa saja boleh main panah. Jadi di ranah panahan sebagai olahraga, maka kuasailah keilmuannya sebagai sebuah olahraga. Jangan di ranah itu kita berbicara hadis, nggak ketemu teman-teman. Karena ada saudara-saudara kita yang non-muslim di situ, gitu loh. Nah, maka kuasai juga keilmuan tentang olahraga. Ini saya lihat kawan-kawan saya dipukul rata saja semua, di semua lini, di semua tempat bicara hadis. Di semua sini, semua tempat berbicara persiapan jihad dan sebagainya. Tidak pada tempatnya teman-teman gitu loh. Maka letakkan satu pada tempatnya. Hadis-hadis tentang jihad itu kita pelajari sebagai wawasan keilmuan dalam Islam. Tapi kita mesti paham, dari sisi lain panahan juga diamalkan. Panahan ini bukan ibadah seperti sholat yang cuma orang muslim yang laksanakan. Panahan ini semua orang laksanakan. Orang Korea kerjakan, Jepang kerjakan, Amerika kerjakan. Bagian daripada olahraga mereka gitu loh. Jadi kuasai juga panahan dari sisi olahraga sehingga kita bisa nyambung nih, bicara dengan orang olahraga, kita bicara olahraga. Jangan sampai seperti ini. Saya lihat di grup hari ini panahan alhamdulillah Perpani juga sudah mulai membawahi, Pordasi juga mengambil dari sisi panahan berkuda. Saya beri contoh. Suatu ketika nih salah satu Pordasi lah yang mewadahi panahan berkuda lagi kumpul-kumpul. Terus ada kuda, ada yang nunggang. Kuda yang nunggang nggak pakai sepatu, nggak pakai sadel atau pelana, nggak pakai helm. Terus saya bilang, ini di bawah Pordasi ya, cuman kok nggak safety. Saya bilang nggak pakai helm, nggak pakai sepatu. Terus ada teman yang bilang, tapi memang sunnahnya kita menunggang kuda itu seperti itu, kata dia. Iya, tapi kita lagi berbicara kita di bawah Pordasi loh.
sebuah perkumpulan olahraga yang menaungi olahraga menunggang kuda profesional, yang mana ada safety di situ, ada rules aturan menunggang kuda, ada pakai sadel, pakai pelana, pakai sepatu, pakai helm. Nah, jadi berbicaralah sebagaimana orang pordasi gitu loh. Jangan malah sunnahnya seperti ya, nggak bisa dicampur aduk teman-teman gitu loh. Ketika kita masuk pordasi, kita mesti paham di situ konteksnya olahraga prestasi profesional. Jadi berbicaralah sebagaimana praktisi olahraga prestasi profesional gitu loh. Nah, jadi jangan berbicara perkara-perkara yang tidak nyambung di sana, karena bisa jadi di sana ada teman-teman kita yang Katolik, ada teman Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, sehingga mereka tidak mau tahu dengan hadis kita. Nah, seperti itu, kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya sehingga panahan ini bisa berkembang dengan baik dan benar, tidak random saja dipukul rata di mana-mana gitu loh. Kemudian kalau Perpani juga ngadakan event, ya bermainlah sebagaimana praktisi panahan olahraga. Karena dalam Islam juga tidak dilarang berolahraga kan gitu loh. Maka berbicara sebagaimana atlet berolahraga. Kemudian juga panahan tradisional ini juga dipandang dari sisi tradisi dan budaya. Karena namanya panahan tradisional, ya busur tradisi. Kuasai juga panahan sebagai sebuah literasi tradisi gitu loh. Sehingga ketika berbicara dengan orang budaya, kita bisa bercerita dari sisi tradisi dan budaya. Suatu ketika saya pernah bertemu dengan orang, saya lupa nih lembaga, pokoknya mereka di bawah Kemendikbud yang mengurus soal-soal fosil-fosil, penelitian gua-gua dan sebagainya. Saya ngobrol panahan dengan mereka dan sangat-sangat nyambung, karena ketika itu saya tidak bicara sunnah, saya berbicara panahan dari sisi tradisi, perkembangan panahan dari sisi tradisi-tradisi terdahulu. Mereka bertiga orang, suatu ketika dari orang arkeolog atau apalah, saya ngobrol teman-teman 1 jam lebih, nyambung. Karena kita mesti berbicara dari sisi tradisi budaya di sana gitu loh. Maka ketika kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, sesuai porsi-porsinya, maka ini panahan akan berkembang dengan baik dan benar insya Allah. Nah, jadi jangan ada lagi di event-event teman-teman yang nggak pakai sepatu kadang. Kalau dari sisi olahraga pakai sepatu, maka bermainlah kita sebagaimana orang olahraga gitu loh. Nah, itu sedikit saran dari saya dan nasihat dari saya, karena semakin berkembangnya dunia panahan ini, semakin random saya tengok kawan-kawan pegiat panahan ini, orang-orang yang di segala tempat berbicara jihad, di segala tempat berbicara i'dad, sehingga panahan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Bagi orang-orang yang, mohon maaf saudara-saudara kita yang non muslim, menjadi menakutkan gitu. Ini orang Islam mau ngapain ini? Mau memerangi kita atau gimana gitu loh. Karena kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berbicara hadis di sembarang tempat. Di Pordasi bicara olahraga kita teman-teman. Di Perpani bicara olahraga. Dengan orang-orang tradisi budaya berbicara panahan dari sisi tradisi budaya. Semua mesti kita pahami dalam sebuah keilmuan. Sehingga kita paham menggunakan keilmuan tadi pada tempat-tempat yang sudah ada. Sehingga insya Allah panahan ini akan berkembang di Indonesia sebagaimana panahan ini juga berkembang di negara-negara seperti Korea, Jepang, Hungari, Turki dan sebagainya. Kenapa di sana berkembang? Karena orang-orangnya meletakkan panahan ini sesuai dengan porsi-porsinya. Ya. Kita di Indonesia ini berbagai macam agama jadi gitu loh. Walaupun kita mayoritas muslim, tapi kita mesti paham mayoritas agama di Indonesia muslim, ada agama-agama lain yang juga dinaungi di bawah negara, di bawah hukum, di bawah undang-undang, yang juga harus kita jaga ketentraman mereka. Jangan mereka risih nengok kita. Jangan sampai kita orang Islam memanah, mereka risih, mereka takut dengan kita gitu loh. Bagaimana fitnah akan muncul terus kepada kita, karena apa? Karena kita tidak paham menggunakan hadis-hadis tentang panahan ini tidak pada tempatnya, tidak pada wahana-wahana letak-letaknya. Kalau kita dalam majelis umat Islam saja ya lagi ngebahas kitab Furusiyah ya tidak masalah. Itu sebagai wawasan keilmuan yang harus kita imani gitu loh sebagai seorang muslim. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, tentang meletakkan panahan ini mesti pada tempat-tempatnya. Pertama mungkin dari sisi sunnah harus pahami semuanya gitu loh. Sunnahnya bagaimana, sebagai sebuah olahraga profesional bagaimana, sebagai sebuah seni tradisi dan budaya bagaimana. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.